Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Zahro. Di sini kami akan belajar mengenai matriks. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu yuk, apa sih itu matriks? Jadi, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, matriks ini bisa menggunakan tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Yang horizontal itu merupakan baris dan yang vertikal merupakan kolom. Dan angka-angka di dalam matriks itu biasanya disebut elemen atau entry. Nah, di matriks ini ada yang namanya ordo. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai baris dan kolom. Nah, ini ada satu contoh matriks A. Di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Maka ordo matriksnya itu A2 dikali 3. Jangan sampai salah ya teman-teman dalam menulis ordo. Ingat, baskom, baris, kolom. Jadi yang ditulis terlebih dahulu itu jumlah barisnya baru dikalikan dengan jumlah kolomnya. Nah, setelah kita berkenalan dengan apa itu matriks, kita akan mempelajari mengenai transpose matriks. Apa sih itu? Yaitu menukarkan antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, di sini sudah tersedia matriks A. Nah, bagaimana caranya kita mentranspose matriks A ini? Yaitu dengan cara A transpose sama dengan, di sini ada kata menukarkan antara elemen baris dengan elemen kolom. Jadi elemen baris ditukar menjadi elemen kolom, sehingga menghasilkan kolom 1, 2, 3. Begitupun seterusnya. Baris 2 berubah menjadi kolom kedua, 3, 4, 5, dan terakhir baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga, yaitu 2, 1, 1. Nah, di sini ada contoh kedua yaitu matriks A. Mari kita transpose bersama-sama. Baris pertama menjadi kolom pertama, yaitu 2, 1, 4. Baris kedua berubah menjadi kolom kedua, 1, 4, 5. Dan baris ketiga menjadi kolom ketiga, yaitu 4, 5, dan 3. Nah, karena di dalam matriks A dan matriks transpose A ini entry-nya tidak ada yang berbeda, maka hal ini disebut dengan matriks simetris. Nah, di sini saya menyediakan 2 soal. Teman-teman boleh mengopas video ini sambil mengerjakan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kita ubah A matriks menjadi A transpose, di mana baris pertama menjadi kolom pertama dan baris yang kedua menjadi kolom yang kedua. Selanjutnya kita ubah matriks B menjadi B transpose. Caranya sama seperti tadi, di mana baris 1 menjadi kolom pertama. Dan begitu pun selanjutnya, yaitu 2, 6, 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesamaan dua matriks. Dikatakan sama apabila matriks B dan matriks A memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang serta bernilai sama. Nah, mari kita buktikan di antara dua matriks yang sudah saya
ada sin pi per 6. Sin pi per 6 bernilai sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa sih? Sin 30 derajat itu setengah. Maka nilai ini sama. Di baris kedua, kolom kedua, di matriks A dan matriks B juga memiliki nilai yang sama. Di baris kedua, kolom pertama, di matriks A bernilai 5 dan di matriks B bernilai akar dari 25. Akar dari 25 itu 5. Artinya mereka memiliki nilai yang sama. Begitupun 3 maka 2 yaitu 9. Maka matriks A dan matriks B bisa dikatakan matriks yang sama. Di sini saya mempunyai satu soal yang bersangkutan dengan kesamaan dua matriks. Teman-teman boleh pause lagi video ini. Baik, mari kita bahas. Karena dari baris pertama di matriks A dan matriks B memiliki nilai yang sama, kemungkinan kedua matriks ini memiliki nilai yang sama. Maka karena di sini di baris kedua kolom pertama ini bernilai 5, maka di sebelah sini di matriks B juga bernilai 5. Dan di sini di baris kedua kolom kedua di matriks A ini bernilai 4, sedangkan di sini di matriks B bernilai 2Y. 2 kali berapa? Yang hasilnya 4, yaitu 2 kali 2. Maka X-nya bernilai 5 dan Y-nya bernilai 2. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Caranya bagaimana? Yaitu menjumlahkan elemen yang serta, yaitu dengan cara menjumlahkan baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama juga. Berapa hasilnya? Yaitu 1 dikurangi 5 hasilnya 4. Begitupun seterusnya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 3 itu 6. Min 1 tambah 0 min 1. 3 ditambah min 2 1. 0 ditambah 1 1. Nah, ini ada contoh soal lagi. Baris pertama kolom pertama ditambah dengan baris pertama kolom pertama. 1 ditambah min 1. 2 ditambah 3 itu 5. 3 ditambah 5 8. Dan 5 ditambah 6 itu 5. Nah, selanjutnya ada pengurangan matriks. Caranya bagaimana? Sama seperti yang penjumlahan matriks tadi, yaitu mengurangkan elemen yang serta. Baris pertama kolom pertama dikurangi dengan baris pertama kolom pertama. 1 dikurangi 5 yaitu 6. 4 dikurangi 2 2. 3 dikurangi 3 0. Min 1 dikurangi 0 min 1. 3 dikurangi min 2 5. Dan 0 dikurangi 1 yaitu min 1. Nah, di bawah ini ada contoh soal yang mungkin teman-teman bisa kerjakan sendiri. Nah, yang ketiga ada perkalian skalar dengan matriks. Di sini ada soal jika matriks A yaitu min 5 2 3 0 min 2 dan 1, tentukan matriks 3A. Nah, 3 ini merupakan skalarnya.
3 dikali 0, 0. 3 dikali 2, ini 6. Dan 3 dikali 1, 3. Dan yang terakhir yaitu perkalian matriks dengan matriks. Misal diketahui matriks A itu M kali N dan matriks B N kali P. Maka perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Nah, jadi kedua matriks tadi itu bisa dikalikan dengan syarat jumlah kolom di matriks A dan jumlah baris di matriks B itu berjumlah sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil contoh kartu domino. Di sini ada 1 dan 3. Maka kartu ini bisa dipasangkan jika di sini 3 dan di sini bisa diisi angka apapun. Contohnya 4. Simpelnya seperti itu. Contoh lagi, di sini ada matriks A 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B yang berordo 2 dikali 4. Apakah matriks ini bisa dikalikan? Tidak bisa. Karena kolom di matriks A dan baris di matriks B ini tidak sama, jadi mereka tidak bisa dikalikan. Berbeda dengan matriks A yang berordo 2 kali 3 dengan matriks B 3 kali 2. Maka matriks ini bisa dikalikan karena kolom dan barisnya itu bernilai sama. Ini ada contoh matriks A dan matriks B yang akan kita kalikan. Penyelesaian matriks ini tidak sesederhana matriks-matriks yang sebelumnya. Nah, jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Yaitu 1 dikali 1, maaf 1 dikali min 1, yaitu min 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi min 1 ini ditambah dengan 6. Nah, begitu pun seterusnya. Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Maka 2 ditambah 2. Baris pertama dikalikan dengan kolom ketiga. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 4, 8. Nah, jika sudah, maka pindah baris kedua. Baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. 3 kali min 1, min 3. Ditambah 4 dikali 3
sekian dari saya. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.